Baiklah anak didik kami, kita akan melanjutkan materi pelajaran kita tentang permintaan, penawaran, pasar dan harga. Kali ini kita akan membicarakan tentang permintaan atau demand. Anak didik kami, sebelum kita lanjut, sering Bapak bertanya kepada anak didik kami tentang permintaan dan penawaran. Ketika Bapak bertanya, ya anak didik kami, penawaran itu datangnya dari siapa? Maka sering akan menjawab penawaran itu datangnya dari si pembeli, sedangkan permintaan itu datangnya dari si penjual. Baik, akan Bapak luruskan anak didik kami bahwa yang benar permintaan itu datangnya dari si pembeli, sedangkan penawaran itu datangnya daripada si penjual. Kenapa? Karena permintaan itu adalah kesediaan si pembeli untuk membeli barang ataupun jasa pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Ya, sedangkan penawaran itu adalah kesediaan si penjual untuk menawarkan barang dan jasa pada tingkat harga dan waktu tertentu. Jadi ketika anak didik kami pergi ke kantin membeli sesuatu, itu artinya adalah meminta. Ya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan, antara lain yang pertama adalah harga barang. Jika harga barang naik, maka jumlah barang yang diminta tentu akan berkurang, dan sebaliknya jika harga turun, maka jumlah barang yang diminta akan naik. Ketika anak didik kami pergi ke kantin, ketika harga barang-barang yang ada di sana murah, tentu anak didik kami semakin ingin untuk membelinya. Tapi ketika harga itu mahal, naik, barangkali sedikit yang dibeli. Jangan-jangan kita tunda, kira-kira seperti itu. Kemudian faktor yang kedua adalah pendapatan masyarakat. Semakin tinggi pendapatan, maka semakin tinggi permintaan. Semakin rendah pendapatan, maka semakin rendah yang namanya permintaan. Baik anak didik kami, yang kedua adalah faktor selera, ya, selera masyarakat. Semakin banyak yang selera, maka permintaan akan banyak. Ya, kita umpamakan misalnya antara yang selera misop dengan bakso. Ketika yang lebih banyak selera misop, maka permintaan terhadap misop akan lebih tinggi daripada bakso. Kemudian kualitas barang. Kita lihat misalnya merek sepeda motor rata-rata yang ada di rumah kita adalah Honda. Kenapa? Karena dia lebih berkualitas. Ya, jadi kualitas barang itu mempengaruhi permintaan. Semakin berkualitas, maka permintaan ataupun pembelian akan semakin tinggi. Kemudian harga barang lain atau subsidi, barang pengganti. Ketika harga pulpen naik, maka orang akan beralih menggunakan pensil, maka permintaan terhadap pensil akan semakin tinggi. Ketika harga, katakanlah misalnya makan di rumah makan naik, maka orang akan beralih misalnya beli gorengan ataupun beli mie sup atau makanan yang lain. Ya, itu kira-kira maksudnya anak didik kami. Kemudian jumlah penduduk, ya, jumlah penduduk ini mempengaruhi permintaan. Semakin banyak jumlah penduduk, tentu permintaan semakin tinggi. Sama misalnya di keluarga kita, semakin banyak jumlah anggota keluarga, maka permintaan terhadap barang tertentu akan semakin tinggi. Kemudian ramalan masa depan, ya. Kalau misalnya harga BBM, contoh bulan depan naik, maka orang karena berlomba-lomba sekarang membeli bahan bakar minyak. Atau misalnya di bulan 5 harga buku naik, orang sekarang berlomba-lomba membeli harga buku sebelum naik. Dan sebaliknya, ketika misalnya kita tahu bahwa minggu depan misalnya harga akan naik, maka sekarang yang kita beli. Kira-kira seperti itu ya anak didik kami. Baik, selanjutnya adalah
kurva permintaan. Kurva permintaan itu adalah grafik yang menggambarkan hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta. Jadi grafik yang menggambarkan hubungan antara ini harga, ini jumlah barang yang diminta. Jadi kita letakkan dulu yang di garis vertikal ini, harga kita urutkan dari harga terendah misalnya 5.000 sampai harga tertinggi 15.000. Kemudian jumlah, ya ini yang horizontal garis datar dari 10 kilo, 20 kilo, 30 kilo, 40 kilo dan seterusnya. Baik anak-adik kami, kita hubungkanlah. Jadi caranya adalah yang vertikal tadi adalah tingkatan harga, yang horizontal yang datar ini adalah tingkatan jumlah permintaan. Kita urutkan dari harga terendah ke harga tertinggi. Kemudian di sini kita urutkan dari jumlah terendah ke jumlah yang tertinggi. Kita umpamakan misalnya ini kan permintaan terhadap wortel. Ketika harga 5.000, maka jumlah yang diminta 50. Ya. Ini 5.000, ini 50. Kemudian ketika harga 7.500, maka jumlah barang yang diminta 40. Kita hubungkan dia ke 40. Kemudian ketika harga naik lagi 10.000, maka jumlah yang diminta menurun menjadi 30. Ketika harga 12.500, jumlah yang diminta menurun menjadi 20 kilo. Kemudian ketika harga 15.000, maka jumlah barang yang diminta hanya 10 kilo. Artinya apa? Bahwa semakin tinggi harga, maka jumlah barang yang diminta semakin sedikit. Semakin rendah harga, maka jumlah barang yang diminta semakin banyak. Itulah hukum permintaan. Ya, jadi tabel ini harga, ini jumlah barang yang diminta, baru kita buat dalam bentuk grafik. Ya. Baik, jenis ataupun macam permintaan dibagi menjadi dua. Pertama, permintaan menurut daya beli konsumen. Artinya menurut kemampuan. Ya, daya beli maksudnya kemampuan, misalnya uang. Ada namanya permintaan efektif, ya. Permintaan efektif itu adalah permintaan yang didukung dengan kemampuan daya beli. Dia ingin membeli, ada uangnya dan jadi dibeli, ada transaksi. Sedangkan permintaan potensial, permintaan yang didukung dengan kemampuan daya beli tapi tidak melakukan pembelian, tidak jadi transaksi. Sedangkan permintaan absolut, dia ingin membeli, melakukan permintaan tapi tidak ada daya beli, tidak ada uang. Ya tentu tidak jadi dibeli karena nggak ada uang. Kalau sempat barang itu diambil, tak ada uang, ya itu udah lain cerita itu. Kemudian permintaan menurut jumlah konsumen. Ini menurut jumlah. Permintaan individu adalah permintaan pribadi terhadap barang dan jasa individu. Sedangkan permintaan pasar adalah permintaan yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Baik, hukum permintaan. Ya ini perlu diingat. Apabila harga naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Dan apabila harga turun, maka jumlah barang yang diminta akan naik. Jadi berbanding terbalik dia antara harga dengan permintaan. Ini tolong diingat. Apabila harga naik, jumlah barang yang diminta turun. Apabila harga turun, jumlah barang yang diminta akan naik. Ini namanya berbanding terbalik antara harga dengan jumlah barang yang diminta. Dengan catatan bahwa faktor yang mempengaruhi permintaan hanyalah harga. Sedangkan faktor lain dianggap tetap atau disebut dengan ceteris paribus. Karena sebenarnya selain harga, banyak faktor yang mempengaruhi permintaan. Dalam hukum permintaan, hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta berbanding terbalik. Baik, anak-adik kami, ini tugas. Buatlah kurva dari data berikut. Ya, tabel permintaan terhadap buah jeruk. Ini nomor, ini harga, kemudian ini jumlah permintaan. Ketika harga 5.000, jumlah barang yang diminta 10. Ketika harga naik 6.000, jumlah barang semakin berkurang yang dibeli diminta. Ketika harga 7.000, jumlah barang yang diminta hanya 6. Kemudian 6 kilo maksudnya. Ketika harga naik lagi 8.000, jumlah barang yang diminta semakin sedikit. Kemudian ketika harga naik 9.000, jumlah barang yang diminta hanya 2 kilo. Buatlah gambarnya ataupun grafiknya. Ini hampir sama dengan yang tadi ya di kami. Yang ini tadi ya. Jadi tinggal membuat seperti ini. Buat dulu langkah-langkah membuat kurva itu. Buat dulu garis vertikal, garis horizontal, baru di sini 0,
Kemudian di sini harga P, di sini yang datar ini adalah jumlah barang. Baru buat urutan harga dari yang terendah ke tertinggi. Kalau bisa sama buat jaraknya seperti ini supaya cantik nanti. Kemudian jumlahnya juga hampir sama buat jaraknya. Baik anak-adik kami, mudah-mudahan bisa dipahami. Setelah dicatat, tolong ini dikerjakan ya anak-adik kami, ini sangat perlu. Demikian yang bisa Bapak jelaskan, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Mohon maaf kepada adik kami kalaupun kualitas videonya kurang bagus karena ada tadi kesalahan pada laptop Bapak sehingga Bapak rekam seperti ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih.